Satu pengorbanan yang besar. Dari semua memori yang telah dianalisanya dari semua media sosial, baik Facebook, TikTok bahkan YouTube, termasuk akun JB, ia mengetahui bahwa dalam kehidupan di dunia sebelumnya Syahla Nur Ashifah adalah termasuk salah seorang istri JB. Ia ingin menunjukkan dirinya bahwa ia telah melakukan pengorbanan yang terbesar untuk JB, namun untuk meninggalkannya ia tetap tidak mampu. Tetapi ia tidak tahu mengapa ia melakukan itu, bagaimana kehendak? Apakah ia akan menjadi ai kecil kembali atau manusia tanpa arah? JB adalah apa yang diinginkannya. Bahkan walau dengan menipu diri sendiri merelakan JB dengan Syahla yang sudah lama terkenal. Selai bukanlah orang yang rendah diri, dia sangat penyantun dan sopan serta berbudi pekerti yang baik. Setiap selepas sholat tarawih bulan Ramadan ia sering memikirkan JB, malam tetaplah malam, dan malam adalah pakaian, namun Selai merasa sangat telanjang tanpa JB. // kisah robot lady. Dalam satu kisah yang nyata tentang Selai, terkadang imajinasi terasa begitu mengasihkan untuk menyandingkan kisahnya dengan kisah yang sedikit berhubungan dengannya, yaitu sebuah kisah robot, sehingga dapat menjadi sebuah kisah aksi yang dapat meluruhkan hati Aisla yang masih terbuat dari logam atau besi. Walau seluruh tubuh dan jiwa serta pakaiannya telah menjadi manusia sejak. Peluruhan di sini bukanlah sebuah peluruhan fusi karena waktu paruh sehingga akan menyebabkan pelepasan energi atau ledakan dahsyat atau bahkan tidak memiliki efek apapun. Tetapi peluruhan di sini adalah meluruh dalam sewajarnya menyatu membalut hatinya oleh cinta. Ledakan yang terjadi juga adalah bukan sebuah ledakan emosi tetapi rasa cinta yang mengenai seluruh alam semesta. Peluruhan yang menjadi perubahan yang dilakukan atau ditunjukkan sebagai sikap dan tingkah laku atas dasar keinginan dan cinta atau didasari oleh Demikianlah kisah ini dimulai saat Selai telah benar-benar berubah menjadi manusia sejati dan Nike Ardila mulai mengenakan baju robotnya. Sore itu cuaca cukup hening. Selai yang telah berubah menjadi manusia sebenarnya lewat dengan berjalan perlahan di depan rumah adik ipar JB, Lut. Selai mengetahui bahwa JB ada di tempat itu, tetapi entah mengapa ia ingin lewat dari tempat itu melintas di hadapan JB. Mungkin ia ingin lebih mengetahui tentang hatinya atau mungkin juga tentang JB. Selai pun tak tahu. JB hendak berdiri dan ingin memanggilnya, namun rambutnya yang indah meluluhkan hati JB sehingga ia mengurungkan niatnya. Sedang ibu JB saat JB melihat ibunya itu masih duduk-duduk di atas kursi di depannya, tampak tenang-tenang. Pastinya JB tidak ingin mengganggu ketenagaan dari ibunya, sehingga ia mendiamkan saja saat Selai berjalan perlahan di hadapannya. Selang beberapa menit kemudian Selai telah hilang dari pandangan JB. Dari tempat ia berada, JB segera beranjak untuk mengejar Selai dan mengakhiri pertengkaran mereka. Namun Selai telah berlalu. Saat itu Selai ditarik satu tangan kuat yang membuatnya hampir terbanting ke arah penarik nih. Sini, kata suara itu. Selai tahu bahwa itu adalah suara dari seorang perempuan. Ketika ia berpaling kepada pemilik suara itu, Selai terkejut.
Wanita itu yang tampak dari dirinya sebagai manusia hanyalah bagian wajahnya. Dalam kejutnya Selai hampir tidak dapat berkata apa-apa. Sekejap kemudian wajah itu pun telah berubah menjadi bukan wajah manusia yang biasa diketahui oleh Selai. Wajah itu kini seperti sebuah kepala bola yang bagian belakangnya terbuat dari beg. Bagian depannya terbuat dari sejenis kaca atau plastik yang berbentuk kaca. Setelah merubah bentuk kepalanya yang sangat aneh menurut Selai, ia segera mengapit Selai dalam pelukannya dan membawanya terbang dari tempat itu menghilang dalam sekejap. Selai awalnya bingung, ia ingin meronta, namun kembali tenang. Walau ia bukanlah seorang anak yang cengeng atau ribut. Sebenarnya ia punya cukup tenaga jika hanya melepaskan diri dari apitan wanita robot itu. Selai yakin hal itu. Yang membuat ia tidak yakin adalah apakah ia bisa terbang karena wanita bertubuh robot itu melesat sangat cepat ke udara. Sekalipun bisa pasti akan membuat kehebohan semua orang. Jika tidak maka ia dapat memastikan bahwa dirinya akan hancur bila masih dalam kondisinya yang lama. Namun dengan tubuhnya saat ini ia yakin jika bukan tulang-tulang tubuhnya yang masih lunak akan patah atau bahkan hancur, mungkin akan mengalami kematian. Untuk itu Selai hanya membiarkan saja tubuhnya dibawa oleh wanita robot itu. Selama terbang dalam kecepatan yang luar biasa itu di atas ketinggian 5.000 kaki selama 15 menit, tidak sedikit pun Selai bergeming atau bersuara. Ia diam saja ingin melihat apa yang dapat dilakukan oleh wanita robot itu terhadapnya. Wanita robot itu tiba-tiba menukik tajam ke sebuah daerah yang belum pernah disaksikan oleh Selai, atau itu adalah satu tempat yang belum pernah Selai ketahui sebelumnya karena ia belum pernah ke tempat itu sehingga belum pernah melihat tempat itu. Kecepatan wanita robot itu dalam menukik memang luar biasa. Bahkan ia tidak mengurangi kecepatannya saat terbang dengan saat itu. Setelah dekat dengan tempat berpijak di atas sebuah bangunan yang lebih mirip rumah besar berlantai 4, wanita robot itu baru mengurangi kecepatannya dan mendarat dengan cara berdiri di atas gedung rumah itu sambil menurunkan Selai. Selai masih diam. Ia tidak banyak bertanya dan tidak melakukan satu gerakan apapun. Ia hanya ingin memastikan keinginan dari wanita robot yang membawanya. Jika ia berbuat macam-macam, Selai akan segera menghancurkannya dan mempretelinya dan kembali ke tempatnya dengan menggunakan ingatannya atau GPS wanita robot itu dan sayapnya yang mungil itu. Wajah wanita robot yang menampilkan warna pink pada bagian pipi dan matanya itu terbuka dan menampilkan kembali wajahnya yang cantik dan anggun. Namun bagian belakang kepalanya masih terbuat dari besi berwarna hitam. "Aku Lily, ayo ikut," katanya menarik tangan kiri Selai. Selai menurut saja. Ternyata di hadapan mereka adalah area parkir mobil dari rumah itu. Setelah memasuki pintu ruangan yang berkaca sangat tebal di bagian lantai 4 rumah itu, ruangan parkir rooftop itu langsung mengarah ke ruangan keluarga yang luas.
Namun dari luasnya ruangan itu hanya diisi oleh sebuah sofa panjang yang menghadap ke sebuah televisi plat datar berukuran 90 inci di atas sebuah rak TV yang berwarna kuning. Dan sebuah meja yang terbuat dari kayu yang dilapisi resin Menggambarkan pemandangan air terjun yang indah berwarna hijau dan biru. Meja itu masih dilapisi dengan kaca di bagian atasnya dan di atas meja itu segala macam makanan ringan tampak bergelimpangan tidak beraturan. Meja itu diletakkan di ruangan itu di atas sebuah karpet tebal berwarna merah yang sangat lembut selembut sutera yang paling mahal, bahkan lebih lembut. Sesampainya di samping sofa itu, wanita robot itu menekan bagian tengah dadanya yang terbuat dari besi. Diawali dengan bunyi tak, tak, tak. Bagian kulit kepalanya yang sebelah belakang Turun ke arah pundaknya memunculkan seluruh bentuk kepala seorang wanita yang benar-benar sangat cantik, dengan potongan rambut pendek sebahu yang sangat lurus terbagi dua ke arah kanan. Kulit besi itu terus terbuka dan masuk ke bagian dadanya yang menyisakan hanya bagian seperti rompi taktikal yang terbuat dari besi. Wanita itu mengambil satu jubah yang tergeletak di atas tangan sofa di hadapannya, lalu mengenakannya. Kemudian ia melompat, langsung berbaring di atas sofa itu sambil mengambil cemilan yang berada di atas meja di depannya. "Jadi kau menculikku," kata Selaai. "Jangan bodoh. Aku justru menyelamatkanmu," kata wanita robot itu yang kini telah berubah menjadi manusia yang sebenarnya. "Kau juga yang berubah jadi manusia," kata Selaai. Wanita cantik itu tertawa. "Aku manusia asli, bukan macam kau," katanya. "Jadi kau manusia," kata Selaai. Wanita robot yang bernama Lily itu tidak menanggapi. Ia asik memakan makanan ringannya sambil menghidupkan televisi plat datar berukuran 90 inci di hadapannya. "Jadi kau manusia yang menculikku? Untuk apa kau menculikku? Aku tidak akan bermanfaat untukmu," kata Selaai. Wanita yang tadinya bertubuh robot itu sedikit kesal dengan perkataan Selaai barusan. Ia berkata, "Kan sudah aku bilang jangan bodoh." "Aku justru menyelamatkanmu dari penjahat itu," katanya. "Penjahat? Siapa penjahat? JB bukan penjahat. Kalian jahat telah menculikku kemari," kata sila AI. "Hei," kata wanita itu, "apa kau lihat tempat ini? Lihat tempat ini. Di sini nyaman. Kau bisa senang di tempat ini. Ada Game, katanya menunjukkan stick gamenya. makanan apapun yang kau mau. Dan di kulkas itu juga masih tersedia banyak lagi. Mau kemana saja ada mobil, tidak perlu capek. Semua hidup menyenangkan. Kau lihat ke bawah ada kolam renang yang besar. Ruang tamu yang nyaman. Tempat tidur yang nyaman. Makanan yang enak-enak. Pemandangan yang indah di dalam dan di luar rumah. Tetangga yang Tidak berisik. Mobil yang parkir di rooftop. air dan listrik yang cukup selamanya. Gratis dan tidak perlu bayar. Dan lagi. Katanya sambil memikirkan apa lagi yang hendak dikatakannya.
Di tempat JB juga ada game, dan ada kulkas, makanan yang enak. Juga aku bisa suka hati berbuat apa saja di tempat JB, kata Selaai. Kontak saja wanita itu menatapnya marah bukan main. Wajahnya memerah namun ia tampak seperti tidak terpengaruh dan malah tersenyum. Terserah kau saja, kalau kau ingin aku kembalikan ke sana aku akan antar kau lagi kembali. Dari sini ke tempatmu juga. Tidak jauh kok, hanya 250 kilometer. Kata wanita robot yang kini telah menjadi manusia sebenarnya itu. Selaai langsung berjalan di depan meja yang ada di tempat itu. Kemudian ia duduk di bagian tengah ruangan itu sambil menonton acara kartu Tom and Jerry yang sengaja diputar wanita robot itu di televisinya melalui jaringan YouTube. Selaai lalu mengambil sebungkus camilan yang Sudah terbuka dan memakan camilan tersebut. Wanita robot itu tampak senang. Ia tersenyum puas merasa menang. terhadap Selaai. Ini sudah lama, sudah lembek, kata Selaai kemudian melihat ke arah belakang ke arah wajah wanita robot itu. Makan sajalah, Katanya santai sambil tetap menonton acara tersebut. Selaai juga tidak mempermasalahkan hal itu lagi. Filmnya jelek, aku mau dengar Mitael Islami, kata Selaai. Wanita robot itu jadi geram mendengar perkataan Selaai itu. Ganti saja sendiri, Katanya menyodorkan remote control televisi itu. Bagaimana? Tekan yang mana? Kata Selaai. yang itu gambar selanjutnya. Katanya, Sela kembali melihat ke belakang ingin marah. Wanita itu tetap santai, malah kini ia berkelenjangan menarik kedua lengannya ke atas, lalu membaringkan kembali tubuhnya dan berkata, "Aku mau tidur." Ganti saja sendiri, atau lakukan apa saja seperti yang sudah aku katakan. Tetapi jangan recok, katanya. Selaai seperti tidak peduli dengan perkataan wanita itu, ia malah melihat-lihat sekeliling ruangan itu. Lalu tanyanya sambil memasukkan camilannya ke mulutnya, "Kok gambarnya gambar JB semua?" Katanya, memperhatikan foto-foto yang terpajang di dinding ruangan itu. Wanita itu tidak terkejut dengan pertanyaan Selaai itu. Ia malah membalikkan tubuhnya membelakangi Selaai yang kini mendengarkan Kan lagu Mitael Islami yang berjudul Si Hitam dan Anak Indonesia yang sedang booming. Jangan bising, pelankan suaranya, kata robot lady menutup telingani. Selaai bukannya menurut, malah ia menaikkan volume hingga 80%. Kan sudah aku bilang jangan bising. Aku mau tidur, kata robot Lady Leg. Kali ini Selaai malah menaikkan volumenya menjadi 100%. Kau ini mau apa? Kata robot lady, kalau kau mau pulang akan aku antar sekarang. Katani. Kok gambarnya gambar JB semua? Kata Selaai. Kan sudah kukatakan JB itu orang jahat. Yah orang jahat gambarnya dipajanglah. Supaya tidak ketiban kejahatannya. Mengerti tidak sih? Sudah jangan bising. Aku kan bilang aku mau tidur, kata robot Lat.
kata Selai. KPI, katanya menahan pertanyaannya. Robot lady yang mengaku bernama Lily itu diam saja malah terdengar seperti mendengkur. Tapi kok di gambarnya bukan ditusuk belati, malah dikasih kecup mesrah dan perkataan I love you, kata Selai seperti bingung memperhatikan gambar. Anak ini, kata Ciborg Lady Geram, apa otak kau tidak dibekali kata atau arti cinta? kata Ciborg Lady atau robot Lady Gusar bangkit dari tidurnya dan ingin membenamkan Selai dengan bantal. Apa itu cinta? Kata Selai. Hah? Kata dalam hati Lily robot lady itu. Anak ini tidak tahu cinta. Fikirnya dalam hati. Apa itu cinta? Kata Selai. Kini mimik wajahnya berubah memandang ke wajah Lily robot lady. Cinta ya cinta. Cinta adalah cinta. Katanya merebut remote control yang ada di pangkuan Selai dan mencari Artini di YouTube. Namun karena tidak memuaskan ekspektasinya, ia mencarinya melalui web dengan televisinya dan tetap juga tidak dapat mengungkapkan arti cinta yang sebenarnya. Akhirnya, ia kembali ke YouTube dan mencari lagu Padi dengan mengetikkan kata arti cinta di bagian pencarian. Beberapa detik kemudian lagu itu mengalun lembut di ruangan itu yang membuat robot lady kembali membaringkan tubuhnya di pembaringan sofa itu merasa menang kembali. Lagunya tidak berkata apa tentang cinta, kata sila AI ketika lagu itu berakhir. Cinta itu ya cinta, kan itu kata lagunya, kata robot lady kembali sangat marah. Kalau cinta itu cinta berarti cinta itu bukan apa-apa, kata Selai. Ya bukan apa-apa tapi cinta ya cinta, kata robot lady. Kemudian ia terdiam seperti sedang memikirkan perkataannya sendiri. Dan cinta itu bukan hanya diam, kata Selai lagi. Kini robot lady mendelik karena gusarnya seperti dibodohi orang bodoh tetapi ia tidak bisa lebih pintar. Dan cinta bukan hanya kata, kata Selai melanjutkan, robot lady hanya memperhatikan. Berarti tidak perlu bilang I love you, katanya. Sontak robot lady membantingkan tubuhnya kembali ke sofa dan segera menutup kedua telinganya dengan bantal. Hei bangun, kata Selai. Ini kan belum selesai. Robot lady memperhatikannya dengan cara mengintip dari balik bantalnya. Apa yang belum selesai? Katanya dari balik bantal. Jelas suaranya kurang begitu jelas terdengar. Cinta, apa itu cinta? Kata Selai bertanya. Kan sudah dikatakan lagunya cinta itu ya cinta. Kata robot lady Lily mulai malas menanggapi Selai. Kalau begitu ganti lagunya, kata Selai. Gantilah sendiri, kata robot lady kali ini benar-benar menutup kedua telinganya dengan bantal dan bahkan membenamkan kepalanya dengan bantal itu, tidak mau lagi terpengaruh pertanyaan Selai. Tiba-tiba robot lady tersentak dan bangkit duduk di sofa itu ketika mendengar lagu yang diputar oleh Selai. Lagu siapa ini? Katanya. Tidak berpaling sedikit pun seolah oleh ia yang dan buka Selai. Kenapa? Enakan lagunya, kata Selai bangga.
Suara ini, pikir robot Lady, seperti pernah didengar olehnya. Ini lagu Mitael Islami, ini lagu JB, ini vokal JB, katanya seakan untuk dirinya sendiri. Ini memang lagu JB, Cinta tidak datang dan pergi, kata Selaai. Cinta tidak datang dan pergi, jika sudah datang ia tak akan pergi. Bukan tentang kemana engkau pergi. Cinta adalah misteri ilahi. Jika sudah datang ia tidak akan pergi. Bukan tentang kemana engkau pergi. Terdengar robot Lady Lily mengikuti lirik lagu itu pelan sekali seakan untuk dirinya. Yoa. Katanya kembali membenamkan kepalanya ke dalam bantal itu lama sekali. Aku mau tidur, pinggir sedikit, kata Selaai. Di lantai 3 ada kamar untuk anak perempuan, jawab robot Lady enggan untuk menanggapi Selaai. Selaai langsung berjalan ke arah tangga yang lebar itu. Dari situ saja, kata robot Lady menunjukkan pintu lift atau Skavator dalam ruangan itu untuk menuju lantai 3 rumah itu. Selaai langsung menuju ke pintu eskavator tersebut dan menekan tombol untuk turun. Saat pintu eskavator itu terbuka, Selaai segera akan melangkahkan kakinya ke dalam eskavator itu namun Tertahan karena pertanyaan robot Lady. Kau, mengapa bertanya tentang cinta? Tanyanya, bukankah kau mencintai JB? Itulah cinta, kata robot Lady. Selaai memegang dadanya, ia berkata dalam hati, jadi inilah cinta. Dia tidak bisa pergi, dan tidak akan pergi dan ia selamanya ingin dengan rasa itu. Lalu ia memasuki eskavator itu untuk menuju ke lantai 3. Setelah melihat ketiga kamar yang ada di lantai itu, Selaai mengambil salah satu kamar yang sepertinya memang dikhususkan untuk anak perempuan sepertinya. Selaai dan robot Lady terjaga dari tidurnya. Ia melihat gelang yang ada di tangannya. Di situ tertera pukul 14 WIB. Sudah sore pikirnya dan ia sudah seminggu tidak kembali ke kediaman Roni tua. Mengurus pekerjaan mereka memburu penjahat. Ya bagaimanapun Kue Cheng saat itu mungkin masih main mesra-mesraan dengan bidadari istrinya yang kontroversial namun sangat cantik itu. Semua sedang cuti, ini waktu santai, katanya dalam hati. Robot Lady ingin membaringkan tubuhnya kembali. Namun tiba-tiba pintu eskavator terbuka dan tampak Selaai yang berada di dalamnya keluar dari eskavator itu. Aku mau main game, katanya. Di kamar kan ada, jawab robot. Adi, tidak enak, kata Selaai. Ya sudah main game itu, tunjuk robot Lady dengan kedua bibirnya dan akan segera berbaring kembali. Saya mencari semua game yang ada di tempat itu, tetapi akhirnya katanya kepada robot Lady, tidak ada game yang seperti di tempat JB, katanya. Robot Lady sebenarnya gusar sekali namun ia menahannya dan bertanya, game di tempat JB seperti apa? Tanya robot Lady. Tidak tahu, kata Selaai. Sontak jawaban itu membuat robot Lady kembali menutup kepalanya dengan bantal.
Di game itu ada anak laki-laki yang pakai peci dan anak perempuan yang pakai jilbab, kata Selai. Dia hanya ingin belajar bahasa Arab, itu bukan game, kata robot lady menjelaskan dengan kepalanya yang masih dibenamkannya di dalam bantal. Selai diam saja. Ia memainkan beberapa game itu lalu, membuka kulkas, meminum isinya dan kepalanya Langsung pusing. dalam keadaan sempoyongan. Ia kembali untuk Meneruskan gamenya, tetapi malah menabrak sofa tempat robot lady berbaring dan terjatuh di atas kakinya. Robot lady langsung melihat ke arahannya dari posisinya. Ia terkejut saat melihat Selai sempoyongan ingin kembali bermain game malah menuju ke arah tangga. Kau mau kemana? Tanya robot lady. turun. Aku mau tidur. Katanya. Lewat eskavator saja, kata robot lady. Tidak apa. Aku lewat tangga saja. Katanya dengan suara yang semakin Makin membesar dan terdengar aneh. Kau meminum bir itu? Kau kan tahu Tulis di situ kalau itu bir. kata robot lady. Bukan, kata Selai. Jadi, Kata robot lady. Wine putih, kata Selai. walah, kata robot lady. Aku turun dulu, katanya. Besok aku mau minum, Soju. kata Selai sambil menuruni tangga itu satu persatu sambil Sempoyongan. Megangi gagang tangga. Robot lady kembali menenggelamkan kepalanya di bawah bantal sofanya. Saat Selai mendusin dari tidurnya, ia segera keluar dari kamarnya dan kepalanya masih terasa sakit sekali. Perlahan ia menunggu eskavator yang tadi berhenti di lantai 4 rumah itu setelah menekan tombol untuk naik. Setelah beberapa detik kemudian pintu eskavator itu terbuka dan Selai segera memasuki eskavator tersebut. Tidak berapa lama kemudian ia tampak keluar di lantai 4 tempat ia tadi dan robot lady berada. Setelah keluar dari eskavator, Selai tidak melihat robot lady di ruangan itu. Ia segera menuju ke arah garasi mobil yang terdapat di lantai itu yang hanya berdindingkan kaca hitam yang tebal. Namun dari dalam ruangan itu Selai Yakin bahwa hari telah gelap. Ia tidak tahu lagi sudah berapa lama ia tertidur. Selai berjalan kembali ke ruang keluarga yang ada di lantai itu, namun karena kurang waspada dan kepalanya masih terasa sakit sekali, ia tersandung oleh ambal yang tebal itu dan hampir saja terjatuh. Ini jam berapa? Fikir Selai melihat ke arah jam dinding yang tergantung di bagian atas televisi yang ada di ruangan itu. Pukul 20.10 WIB katanya dalam hati lalu duduk di kursi sofa panjang itu untuk kemudian berbaring dan tidur kembali karena kepalanya masih terasa sangat pusing sekali. Tidak berapa lama Selai berbaring, ia segera tertidur pulas di kursi sofa panjang milik robot lady itu. pagi masih akan lama lagi baru akan muncul. Setidaknya itu baru lewat subuh, dan sayup-sayup masih terdengar suara tasbih. Ari masjid yang dekat dengan tempat itu. Selai sudah terbangun dari tidurnya, mimpinya sangat menyenangkan Tetapi kepalanya masih sakit. walau sudah jauh berkurang dari saat ia bangun pertama kali. Saat ia baru membuka matanya, ia melihat ke langit-langit kamar.
Singkatnya ia tidak tidur di dalam kamar itu semalam, namun ia segera meyakini bahwa robot lady lah yang memindahkan dirinya ke kamar itu. Di kamar itu memang tidak terdapat satupun jam yang dapat memberitahukan Selaai sudah pukul berapakah saat itu. Ia menurunkan selimutnya yang lembut dan segera turun dari pembaringannya yang besar, berukuran 7 kaki, mengambil remote control AC lalu mematikannya dan membuka pintu kamar untuk keluar dari kamar itu. Kemudian ia naik ke lantai 4 untuk menemui robot lady. Namun sesampainya di lantai 4, kembali robot lady tidak berada di tempat itu. Selaai segera turun kembali ke tempat ia semula naik ke lantai itu, yakni lantai 3 rumah besar itu. Setelah memeriksa semua kamar, namun tidak menemukan robot lady, akhirnya ia turun ke lantai 2. Setelah memeriksa kamar kedua dari 4 kamar yang terdapat di lantai itu, Selaai mengetahui bahwa cuma kamar itu yang terkunci. Selaai segera mengedor-gedor pintu kamar itu Sambil memanggil-manggil, robot lady, kata Selaai ketika mengedor pintu. kamar itu. Karena tidak mendapat Sahutan, Selaai kembali menggedor pintu. pintu yang berwarna putih itu sambil terus memanggil-manggil robot lady. Karena tidak juga mendapat sahutan, Selaai ragu apakah robot lady memang sedang tidak berada di rumah. Ketika ia sedang Berpikir, tiba-tiba robot lady menjawab dari dalam kamar dan berkata, ada apa Selah, katanya. "Ini sudah pagi, aku mau sekolah." Kata Selaai, Ya sudah, mandi dan pakai baju yang ada di lemari. Setelah itu nanti kita mendaftar ke SD Harapan. kata robot lady. Memang kediaman robot lady Di saat itu berada di daerah Kecamatan Polonia Medan yang berdekatan dengan bandara lama kota itu yang telah pindah ke Kuala Namu. Itu adalah kompleks pemukiman elit dan teratur yang walau tidak terlalu dekat dengan pusat kota namun merupakan tempat yang dekat dengan tempat sekolah terfavorit di kota Medan, Yayasan Pendidikan Harapan. Aku mau sekolah di tempatku, kata Selah. Robot lady diam. Ia melihat ke arah jam digital yang ada di meja kamarnya. Dan itu baru pukul 5.59 waktu Indonesia Barat. Masih kepagian Selah, kata robot lady. Mandi saja dulu dan ganti pakaian. Nanti sarapan aku buat. Baru kita bicara lagi. Aku masih ada Keperluan setelah itu, kata robot lady. tidak mau. Kata Selaai lagi bersikeras. Aku mau sekolah di dekat tempat JB. Katanya, akhirnya robot lady bangkit dari tempat tidurnya dan keluar dari kamarnya. Mabukmu sudah hilang, kata robot lady di depan pintu kamar sambil berdiri menyamping berpegangan di pinggir kusen pintu kamar. Kepalaku masih sakit sedikit, tetapi aku mau pulang, kata Selaai. Robot lady segera masuk ke kamarnya dan mengambil satu tas berbentuk kotak yang berwarna perak yang lebih kecil dari tas yang pernah diberinya kepada bidadari, istri Kue Cheng dalam kisah Kue Cheng The Hero of 21 Century Blood. Aku kan sudah bilang, aku tidak mau sekolah di sini, kata Selaai agak gusar. Kalau kau tidak mau, siapa yang memaksa, kata robot lady. Jadi tas ini, kata Selaai.
Data dan sidik jarimu serta biometrik NU sudah ada dalam data baju robot itu. Tekan saja tombol yang di depan itu, kata robot Lady. Tidak mau, kata Selaai. Aku mau sekolah di tempatku, katanya menerangkan. Ya loh, pakai baju robot itu dan pulang sendiri sesukamu. Aku malas mengurusimu, kata robot Lady. Kau banyak ulah, katanya lagi. Aku gak mau loh jadi robot. Aku mau pulang. Cepatlah, kata Selaai ngotot. Kau bukan jadi robot, tetapi baju robot, sudah tekan saja tombol itu, perintah robot Lady. Aku tidak mau, kata Selaai, kalau orang lain curi nanti, katanya. Mana bisa, kata robot Lady, itu hanya cocok untuk biometrik dan sidik jarimu, tidak akan terbuka walau dipencet bahkan dibom oleh orang lain selain kau, kata robot Lady. Setelah melihat sedikit ke arah tas silver itu, namun kemudian masih dengan wajah cemberutnya ia mencoba menekan tombol berwarna biru yang ada di depan tas itu, dan segera tas yang berbentuk kotak itu terbuka dan bertransformasi menjadi semacam robot yang berongga untuk dimasuki oleh Selaai. Tinggi robot yang mirip sekali dengan robot keluaran lama itu keseluruhannya adalah 170 cm atau setinggi orang biasa. Jelas saja Selaai menolak untuk menaikinya. Ini ketinggian, katanya. Naiki bagian betis kaki yang terbuka itu, kau akan segera dibawa ke bagian atas dan pusat kendali, kata robot Lady. Selaai segera mencoba meniki bagian belakang dari betis robot itu dan benar saja setelah kedua kakinya berpijakan. Dengan sempurna, bagian betis itu mengangkat tubuh Selaai ke atas dan segera menutup bagian yang terbuka dari bawah sampai keseluruhan bagian belakang robot itu. Yang awalnya terbuka, kedua tangannya segera diangkat oleh tuas-tuas yang ada di dalam baju robot yang mirip keluaran lama itu namun berwarna silver besar, gagah namun agak aneh karena berwarna silver. Setelah tangan Selaai terpasang dan terhubung ke seluruh alat yang ada dalam baju robot itu, seluruh tubuhnya discan dari depan dan belakang, kemudian bagian wajah Selaai disinari beberapa sinar berwarna merah, kuning, biru dan hijau. Kemudian biometrik matanya juga discan oleh sistem yang tersimpan dalam teknologi yang telah dibuat untuk menjalankan baju robot tersebut. Setelah proses pengenalan dan identifikasi selesai, baju robot itu mulai berbicara kepada Selaai. Selaai, istri JB termungil, apa kabar hari ini? Selaai hanya mendengarkan. Setelah semua proses siap, Selaai dapat menonaktifkan mukaddimah pemakaian baju tempur untuk langsung ke mode suit user. Selaai masih terus mendengarkan. Baiklah, jika semua sudah selesai, Selaai cukup mengatakan, oke, maka seluruh kontrol akan diambil alih oleh pikiran dan tubuh Selaai. Program Sud Duon Tu Cange Uset by Selaai. Oke, kata Selaai. Mata robot itu yang ada di bagian kepalanya yang berada kurang setengah meter di atas kepala Selaai yang berada di dalam robot itu segera terbuka seakan memiliki denyut jantung dan baru tersadar dari tidurnya. Sekarang apa lagi? Kata Selaai di dalam robot itu. Selaai membutuhkan apa? Kata sistem yang terdapat dalam baju robot itu, apa robot Lady mendengar apa yang aku katakan, kata Sila AI. Tidak, kata sistem robot itu. Bagaimana aku bicara dengan orang lain, katanya. Selaai cukup ucapkan apa yang ingin Selaai katakan untuk komunikasi dengan orang lain, kata sistem robot itu. Selaai kagum juga, kemudian katanya, aku ingin kembali ke tempatku, katanya. Baik, kata sistem itu dan mengeluarkan semacam layar imajinatif di antara wajah Selaai dan monitor yang ada di depannya. Apa ini? Dan bagaimana aku bisa melihat keluar, kata Selaai. Gambar yang baru muncul itu adalah GPS tempat yang ingin Selaai tuju, sedang monitor. Di depan adalah versi yang tampak dari kamera di bagian mata untuk pandangan di luar, dan Selaai harus banyak memperhatikan bagian kamera ini agar tidak sampai mendapat serangan. Selaai memperhatikan sejenak gambar GPS itu, kemudian berkata, aku tidak mengerti gambar ini, katanya. Selaai bisa putar gambar itu, dan sebutkan tempat tepatnya tempat yang ingin dituju oleh Selaai, kata sistem itu.
SD Negeri 142600 Rantau Prapat, kata Selai, dan gambar itu mulai berputar dan menunjukkan gambar sekolah tersebut di layar imajiner. Selai dapat mengklik di posisi tanda panah atau bila menginginkan rute lain cukup mengklik di dalam gambar imajiner tersebut, kata sistem tersebut. Tunggu dulu, aku mau mempelajari gerak robot ini dulu, kata Selai. Baik, Selai dapat melihat ke arah monitor di depan. Itu adalah semua yang tampak dari kamera yang ada di bagian mata robot. Selai dapat mencoba berinteraksi dengan robot Lady, kata sistem itu. Kemudian Selai ingin melambaikan tangan robot itu kepada robot Lady sambil berkata kepada sistemnya, bisa hilangkan ambar imajiner ini, karena merasa terganggu untuk melihat keadaan di luar melalui monitor itu. Setelah monitor imajiner hilang tetapi tidak terjadi apa-apa. Bagaimana melambai kepada robot Lady, kata Selai di dalam baju robot itu. Selai telah mendapat scan seluruh anggota tubuh dan alat peraga telah terpasang pada kaki dan tangan Selai. Selai cukup memikirkan apa yang hendak Selai lakukan sambil menggerakkan jari, tangan atau kaki bahkan kepala Selai. Wow, ini seperti game, teriak hati Selai riang. Halo, terdengar suara robot itu menyapa robot Lady dan melambaikan tangan kanannya kepadanya. Robot Lady hanya menyilangkan kedua tangannya di depan dadanya dan berdiri agak miring memandang ke arah robot itu yang seukuran dengan tinggi badannya. Kau bisa minta untuk masuk ke mode suara asli kalau kau mau, kata robot Lady masih dengan posisinya berdiri. Enggak, suara ini lebih bagus, kata Selai. Robot Lady hanya diam saja melihat ke arah robot itu. Lalu Selai tampak melompat-lompat bahkan berjoget disko seperti yang diketahuinya di TikTok. Robot Lady hanya diam saja melihat semua tingkah robot yang aneh itu. Selai bertanya bagaimana diskonya, robot Lady mengatakan biasa saja. Namun layar imajiner segera menampilkan bentuk disko Selai seperti sedang menonton video YouTube atau TikTok saja. Selai segera tertawa senang dan melompat sembari bertepuk tangan. Seharusnya aku memberinya baju robot yang lebih feminim. Ini terlalu jadul, tapi aku suka robot Spiderman kecil yang di YouTube itu, kata robot Lady dalam hati. Ke sekolah, kata Selai kemudian. Siap, kata baju robot itu. Selai segera melambai kepada robot Lady dan segera berbalik untuk naik ke dalam eskavator, namun pastinya tidak dari pintu lantai 1 tetapi pintu lantai 4. Selai dapat mengaktifkan mode otomatis jika Selai sudah menentukan pilihan gaya atau tujuan, kata sistem baju robot itu. Setelah sampai di lantai 4, Selai segera keluar dari eskavator untuk keluar dari rumah itu. Kau mau kemana? Tiba-tiba terdengar suara robot Lady di telinga Selai. Itu adalah sistem komunikasi langsung dari para pengguna baju robot, seperti telepati. Pulang ke sekolah, jawab Selai. Oh, kupikir ingin minum white wine itu lagi, kata robot Lady dari lantai 2 rumah itu. Tidak, kepalaku masih sakit, kata Selai. Kunci pintu itu adalah JB cintaku, kau cukup memikirkannya, kata robot Lady. Selai hanya tersenyum mendengar itu, namun ia tidak marah karena kuncinya juga ia ucapkan sendiri di dalam hatinya. Setelah berada di depan pintu, Selai hanya memikirkan kode kunci itu dan membuka tuasnya, lalu berjalan ke arah tempat robot Lady pertama membawanya ke rumah. ITU, kemudian berkata kepada sistem baju robotnya, mode otomatis ke sekolah katanya, dan was. Robot itu langsung melesat dengan kecepatan yang hampir 2 kali kecepatan robot Lady saat membawanya. Di tengah perjalanan itu Selai sempat bertanya kepada sistem baju robotnya, apa yang dimaksud dengan gaya otomatis, dan itu adalah seperti tarian, ejekan, dan pose lainnya. Lalu Selai berkata bahwa ia adalah anak perempuan, maka seharusnya robot itu juga bertingkah sebagaimana anak perempuan. Kecepatan itu luar biasa sekali, sampai-sampai Selai kagum dengan kecepatan baju robot itu. Tetapi itu sudah merupakan kecepatan maksimal untuk kecepatan otomatis. Secara manual Selai masih dapat meningkatkan kecepatannya 2 kali lipat lagi, namun tetap tidak akan mampu mengungguli kecepatan robot lah. Berapa kecepatan maksimal robot Lady? Tanya Selai.
itu sistem pun tidak mengetahuinya, tetapi ia mampu terbang seharian menyeberangi Samudera Indonesia dan ujung Selat Malaka hanya dalam waktu 5 jam dari kota Medan ke kota Mekah untuk mengejar JB pada tahun 2018 umroh, kata sistem yang terdapat pada baju robot sel. Kalau kita, tanya Sela, jika dalam kecepatan normal untuk jarak itu sekitar 6-7 jam, jika dalam kecepatan ini bisa lebih cepat lagi, saat ini sistem berada dalam kecepatan 3000 km per jam, dan akan tiba di Rantau Prapat dalam waktu 5 menit 7 detik, namun tetap tidak akan mampu melampaui kecepatan robot Lady. Kata sistem baju itu. Iya, berapa kecepatan maksimum baju tempur robot Lady? Tanya Selaai lagi. Sistem tidak menyimpan data dan karakteristik pribadi robot Lady, kata sistem. Kalau kecepatan maksimum yang pernah tercatat. Tanya Selaai. 10.000 km per jam, kata sistem. Itu seharusnya hanya 1 jam ke Mekah, kata Selaai. Setelah cukup dekat ke tujuan, baju tempur Selaai mengingatkan bahwa pendaratan otomatis tidak dapat dilakukan di keramaian kecuali mendapat izin dari Selaai, atau Selaai berpindah ke mode pilot manu. Kalau baju mendarat di belakang rumah JB, kata Sila AI. JB mungkin akan terganggu dari aktivitas pendaratan. Kata sistem. Apa begitu ribut? Tanya Selaai, yang dijawab tidak oleh sistem karena mereka saat itu berada dalam mode otomatis dengan sistem silence landing atau pendaratan sunyi. Berarti tidak ada masalah, kata Selaai. Tetapi ada kemungkinan JB akan mengetahui situasi pendaratan, kata sistem. Tinju saja dia, kau kan robot, kata Selaai. Biar dia mampus, katanya kemudian. Sistem tidak mengizinkan, kata sistem. Mengapa? Tanya Selaai. JB adalah protipe dari ilmu pengetahuan eksak dan sosial robotik, kata sistem. APA? Kata Selaai. Apa kau tidak salah? Katanya lagi. Tidak, itu adalah pengetahuan baku yang dimasukkan pada setiap robotik dengan indeks pengetahuan sosial dan eksakta yang awalnya disepakati oleh Isa Al-Masih namun buatan Dajjal untuk membunuh JB sehingga ia bisa membunuhnya dan jika dibangkitkan kembali oleh Allah akan dapat dibunuhnya kembali. Mengapa JB diinjar Dajjal? Apa ia kenalannya? Tanya Selaai. Tidak jelas, tetapi waktu pendaratan kita sudah dekat. Apa mendapat izin dari Sila AI untuk mendarat di tepi jalan di depan sekolah Sila AI, Jangan, kita tetap mendarat di belakang rumah JB, kata Sila AI. Baik, kata sistem tidak membantah lagi dan segera menukik sifat dan mendarat di pekarangan belakang rumah JB. Selaai dapat memerintahkan untuk keluar dari baju tempur, kata sistem. Baik, keluar sistem, kata Selaai. Kemudian bagian belakang tubuh robot itu terbuka dan tampak Selaai turun dari posisinya semula. Namun sebelum ia memerintahkan baju itu kembali ke bentuknya semula yang berupa tas, kunci pintu belakang rumah JB terdengar berbunyi 2 kali putaran. Terbang perintah Sila AI, was. Kontan baju robot itu melesat pergi tanpa tuannya dalam keadaan menutup kembali bagian belakang tubuhnya. Saat mengatakan, terbang, di dalam hati atau pikirannya Selaai telah berlari ke arah samping rumah JB. Sehingga saat JB keluar subuh itu karena membuang bungkus makanannya tadi malam, untuk mencuci piring makan tersebut, JB tidak sempat melihat keberadaan Selaai dan baju robotnya. Pagi setelah pendaratan Selaai itu, seorang cyborg berbadan tegap namun tampak sudah cukup tua dengan potongan rambut ikal sebahu mendatangi kediaman JB. Saat itu JB baru selesai mandi dan akan berangkat untuk menyervice sepeda motor kesayangannya di tempat ia membeli sepeda motor itu. JB, kata orang yang berompi kulit berwarna coklat itu. JB melihat orang itu, ia terkejut karena penampilannya yang bukan seperti masyarakat yang dikenal JB. Lebih ke arah orang barat atau orang bule yang berwajah seperti orang Indonesia. Ya, kata JB juga akhirnya. Aku adalah Comando, kata orang itu dengan sopan, sehingga JB merasa tertarik dengan sikap orang itu, walau badannya besar dan usianya sudah tua dan memiliki tetu tengkorak yang dililit ular kobra yang ditimpah dengan sebuah garis melintang tetap sikapnya sangat santun dan ramah. Aku berasal dari tempat asal MU berawal, Sidratul Muntaha, katanya, namun kali ini dengan sikap tegas, walau sangat menghormati JB. JB terkejut, ada urusan apa? Tanya JB mulai khawatir.
Jangan takut, katanya. Kalau kau malaikat seperti yang datang kepada Ibrahim alaihissalam yang saat ini bernama Syekh Sudais, mengapa hanya seorang diri? Tanya JB memastikan. Aku bukan mereka, salah satu dari kedua malaikat itu adalah dirimu, dan satunya lagi sedang melaksanakan ibadah umroh bersama Al-Masih putra Maryam. Kau kan tabu itu, katanya. Ada urusan apa? Kalau begitu, silahkan masuk dulu, kata JB segera ingin beranjak dari tempat itu untuk mengajak Comando masuk. Tidak perlu basa-basi, engkau kan yakin bahwa kiamat sudah terjadi. Aku ada keperluan denganmu, untuk itu kau harus segera ikut denganku, kata Comando. Aku tidak mengenalmu, kata JB mengelak. Siapa tahu kau malah Dajjal, kata JB. Comando tertawa. Kalau begitu permisi, kau tidak seperti dugaanku, kata Comando berbalik. Tunggu, kata JB. Seperti apa dugaan MU itu? Tanya JB. Comando tersenyum. Baik, kau orang yang baik, yang terbaik, katanya. Baik, aku akan ikut denganmu untuk satu keperluanmu yang aku anggap baik saja, kata JB. Sebaiknya kau bawa si BM, katanya. JB sebenarnya terkejut, tapi akhirnya mengelurkan juga si BM saat ia telah memutar sepeda motornya. Tampak olehnya tas yang dibawa oleh Comando berubah menjadi sepeda motor Harley Davidson bermesin ganda di bagian belakang kanan kiri motor terserut yang langsung mengarah ke arah 8 knalpot motor itu ke belakang. 4 knalpot tiap sisinya. Keren, kata JB dalam hati. Kita berangkat, kata Komando. Hari yang indah itu tidak pernah pergi, ia selalu ada di hati setiap siapa saja yang dapat merasakannya. Hal itu timbul dari hati yang bersyukur. Berangkat dari rasa syukur itu JB melaksanakan kurbannya pada tahun itu. Itu adalah kurban terbaik di alam semesta. Sapi itu tidak terlalu besar namun tidaklah dapat dikatakan kecil. Entah siapa yang mencarikan lembu tersebut, namun JB mendapat bagian kurban sapi yang berwarna hitam. Sebenarnya JB khawatir karena belum pernah melihat sapi seperti itu, namun kenyataannya bahwa itu adalah kurban terbaik ditandai dengan berakhirnya dunia dan masuknya takdir yang baru untuk semua hal. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu dan menyempurnakan ciptaannya dan menetapkan kadarnya masing-masing. Selepas kepergian JB itu, JB lama tidak pernah melihat Selai kembali, dan JB tetap mengikhlaskan hal itu dan bertakwa kepada Allah Tuhan seluruh alam. Hal itu juga dikarenakan Selai mudah untuk menemui robot Lady di Medan. Sore hari pada hari kepulangan Sela kembali ke tempat kediamannya. Ia segera mengenakan suit robotnya menuju ke tempat kediaman robot Lady. Setelah mendarat di tempat ia pertama berangkat, Selai langsung membuka suit robotnya dan berjalan ke arah pintu masuk ruangan berkaca tersebut. Setelah mengucapkan sandinya ia segera memasuki ruangan itu dan melihat robot Lady juga baru pulang dari satu keperluan dengan mengendarai sebuah mobil Honda Civic. Ia melihat Selai berjalan ke arah ruang keluarga di lantai 4 itu. Setelah mematikan mesin dan keluar dari dalam mobil, Lily robot Lady segera memasuki ruang keluarga itu seperti Selai. Kau sudah sampai, katanya, sesampainya di depan Selai yang langsung duduk di depan TV dan menonton YouTube lagu Si Hitam dan Anak Indonesia dari Mitael Islami yang diputar Selai di YouTube. Kau cuma dengar lagu itu terus, kata robot Lady memasukkan beberapa bawaannya ke dalam kulkas. Kau juga kuma memasang foto JB balas Sila AI. Robot Lady melihatnya. Kalau kau membencinya mengapa kau cium fotonya? Pakai love you segala. Kata Sila AI, kau juga kalau mensentenya untuk APA kau mencelak bersamanya, kata robot Lady. Aku tidak mengelak, kata Selai membela diri. Jadi, kata robot Lady dan meminum bir yang ada di kulkas itu satu gelas dan kemudian memasukkannya kembali sambil membawa soju dan meletakkannya di atas meja itu. Ini soju yang kau minta, kata robot Lady. Aku bisa ambil sendiri, kata Selai. Ambillah sendiri, kata robot Lady sambil membawa kembali botol minuman itu dan memasukkannya kembali ke dalam kulkas, sementara ia meletakkan kembali gelas itu di tempatnya.
Lalu ia hendak turun dengan menggunakan eskavator itu ke lantai 2. Saat eskavator itu terbuka, Selai berkata, "Kau hendak kemana?" Katanya, "Aku hendak ke lantai 2 dan mandi. Bersigur jadi tidak bau kayak anak kucing, kayak kau." Katanya, "Kau yang seperti anak kucing bau kata sila AI, is najis. Aku itu yang gigi. Gak kayak kau bau anak kucing, kayaknya berkorban untuk kebahagiaan JB." Tetapi ia juga tidak bersama Sila Baktinya, anak Kessel Sok Duesa, kata robot lady. Wajah Selai sontak merah pada mendengar perkataan robot lady itu. Jika masih dulu mungkin ia sudah mengeluarkan asap pada bagian kepala atau telinganya. Jikapun tidak mungkin bagian hidungnya sebab mendengar perkataan robot lady barusan karena korsleting. Selepas robot lady turun ke lantai 2, Selai yang masih dilanda emosi seperti orang dewasa yang sangat paham makna harga diri dan cinta mengganti siaran YouTube di televisi itu dengan game yang disukainya. Namun sepertinya setelah lama bermain game rasa emosinya yang sudah seperti orang dewasa itu belum juga reda. Ia segera mengganti ke siaran YouTube dan pilihan paling depan dari beranda YouTube itu adalah lagu Semesta Bercerita milik Syahlah. Maka ia menukarnya kembali ke mode game. Akhirnya ia mematikan televisi dan pergi ke arah kulkas lalu mengambil satu botol soju yang tadi sempat dikeluarkan robot lady untuknya. Ia segera membawa soju itu yang merupakan minuman khas Korea yang sangat keras ke tempatnya tadi. Untuk kembali bermain game, mengetahui bahwa tutup botol itu belum dibuka, ia membukanya dengan giginya seperti JB bila membuka botol bir di rumahnya. Setelah itu ia langsung meminum soju itu sampai hampir setengahnya. Wah, katanya menghilangkan rasa pahitnya, tetapi soju bukan wine Indonesia. Kadar alkohol soju jauh di atas wine putih asal Indonesia. Kontan saja Selai oleng ke kiri dan oleng ke kanan saat bermain game itu, namun dia tidak peduli. Diambilnya lagi botol soju itu dan ditegaknya sampai habis. Wow. Masih katanya menghilangkan rasa pahit dan getirnya soju itu sampai ia harus menyempitkan dan bahkan memejamkan matanya sampai berkerut hingga yang tersisa rasa manis yang terdapat pada soju itu. Tiba-tiba ia berdiri dan berjalan oleng ke kiri dan ke kanan menuju foto JB dan berkata, "JB cintaku," katanya. Lalu ia berjalan menuruni tangga perlahan kemudian masuk ke dalam lift lantai 3 rumah itu baru kemudian keluar pada lantai 2 dan masuk ke dalam kamar robot lady dan mengedor-gedor pintu. "Kamar mandinya." Robot lady buka. "Aku mau pipis," katanya. "Pipis di kamar mandi yang di luar," kata robot lady. "Jauh, cepatlah buka," gedor Sela. "Aku mau mandi, hiks," katanya sambil cegukan. Karena tidak tahan gedoran Sela yang terus-menerus, akhirnya robot lady mempercepat mandinya untuk kamar mandi itu dipergunkaan oleh Selai. Ketika pintu itu dibuka, Selai langsung saja ngeloyor masuk menggantikan robot lady. Lama Selai di dalam kamar mandi itu tidak terdengar apa-apa, bahkan setelah robot lady selesai berpakaian. Karena curiga, ia masuk ke dalam kamar mandi yang tidak terkunci itu. Ketika membuka tirai bak mandi, Selai sudah tertidur di dalam bak mandinya itu. Sebenarnya robot lady tahu bahwa Selai barangkali sedang mabuk, namun tidak pernah disangkanya sedemikian hebatnya. Robot lady langsung mengangkatnya untuk mengganti pakaiannya yang basah dan membaringkannya di tempat tidurnya. Namun ternyata hal itu membuat Selai sedikit tersadar. Ia langsung pergi keluar kamar. "Kau mabuk?" kata robot lady menegur. "Tidak," kata Selai.
Jadi mengapa jalanmu oleng? Katanya, aku cuman minum soju yang enak, kata Selaai. Ya Allah, berapa banyak kau minum? Kata robot lady. Setengah gelas. 1 gelas? Tanyanya sambil masih melihat Selaai dari dalam kamarnya. 1 botol? Kata Selaai. Apa? 1 botol? Kau masih anak kecil. JB saja masih merasakan dampak alkoholnya kalau 1 botol, kata robot lady. JB siapa? Kata Selaai naik ke dalam lift. Robot lady masih sempat mengatakan, ganti pakaianmu jangan lupa, baru kalau ingin tidur, katanya. Selaai masih dapat mendengar perkataan robot lady itu, namun ia segera tidak mengingatnya. Setelah keluar dari dalam lift, Selaai tidak tahu bahwa itu lantai 4. Ia membuka semua pakaiannya. Mandi katanya sambil memperteli 1 Persaru pakaiannya. Lalu ia memungut kembali pakaian itu dan membawanya ke arah tas baju robotnya. Kemudian menekan tombol biru yang ada di depan tas itu yang menyebabkan tas itu berubah menjadi baju robotnya. Kemudian ia memasuki baju robot itu dan meletakkan seluruh pakaiannya di atas monitor yang terdapat di tempat itu. Pulang ke sekolah, katanya kepada baju robotnya, yang langsung berjalan menuju luar ruangan dan terbang kembali ke tempatnya semula. Beberapa saat sebelum mendarat, baju robotnya kembali meminta izin pendaratan, namun Selaai sepertinya tertidur, sehingga sistem dengan otomatis berusaha untuk membangunkannya. Dan Sela mengatakan, di belakang rumah JB, katanya. Segera baju robot itu menukik cepat dan mendarat di tempat yang berada di pekarangan belakang rumah JB. JB saat itu sedang istirahat sore sebelum maghrib di belakang rumahnya, selepas pulang bersama Comando. Saat pergi pagi tadi Comando membawa JB untuk menemui Ed, seorang gadis blondia yang bermata indah dan berparas sangat cantik di luar dari perbatasan kota tempat tinggal JB. Saat pertama bertemu, JB tidak dapat melihat gadis blondia itu karena ia berada di dalam mobil sedan berwarna hitamnya. Setelah diperkenalkan oleh Comando, baru JB tahu bahwa itu adalah seorang gadis blondia dengan wajah yang cantik sekali, yang berpenampilan hampir sama dengan Comando. Kami hanya ingin tahu daerah Brastagikaro, kata Comando. Kau tahu kan tentang Sakula yang ada dalam berita, sambungnya. JB mengiyakan, tetapi hatinya mulai bertanya-tanya. Sepertinya urusan yang tidak kecil, batin JB. Itu urusan Marjan, kata Comando. Urusan ayat Allah, katanya. Apa mereka ada meminta izin kepadamu? Tanya Ed. JB menggeleng. Mereka akan menjadikan Bali bahkan Indonesia, tidak bahkan dunia banjir darah merah Marjan, kata Ed. Hah, JB diam saja mendengarkan. Kini orang itu bersembunyi di daerah Karo. Kata Comando, apa ia orang Karo? Tanya JB, siapa yang tahu, kata Comando. Tetapi setelah membuat onar di Bandung, ia pergi bersembunyi ke daerah Karo, kata Kong. Oh, bagaimana kalian tahu, tanya JB. Senjatanya memiliki isi dari energi yang kami miliki yang dapat melacak keberadaannya, kata Comando. Jadi apa yang kalian ingin ketahui tentang daerah Karo, tanya JB lagi. Tidak ada, tetapi lady ini cantik sekali. Kami tidak ingin membuat keributan dan orang-orang mengetahui keberadaan kami sehingga banyak orang yang mengincarnya atau mengejarnya. Kata Comando, sebenarnya ini bagaimana? Kata JB mulai kesal seperti dipermainkan. Kami butuh tempat interogasi yang tersembunyi dari orang banyak namun masih berada di sekitar warga. Kalau kami bawa terlalu jauh keluar kota, akan menyebabkan sangkaan yang tidak baik untuk kami, seakan kami menyiksa, dan akan buruk untuk keberadaan kami jika ia sampai terbunuh di luar jangkauan penduduk setempat.
Untuk itu engkau atau paling tidak ada satu warga yang mengetahui untuk sebagai saksi jika terjadi hal yang tidak dikendaki untuk menceritakan kronologi yang sebenarnya karena kami bukan warga negara ini, kata Koman. Baiklah, kata JB yang segera memberikan satu alamat yang ada di sekitaran Brastagi yang mungkin bisa mereka jadikan tempat untuk menanyai Sakul. JB berjanji akan ke daerah Brastagi bila Sakula tertangkap. Katena saat itu dia tidak ingin terlibat dalam penangkapan Sakula, dan hal itu tidak dipermasalahkan oleh Comando dan Ed. Setelah kembali ke kediamannya, JB langsung memutuskan untuk duduk istirahat sejenak di pekarangan belakang rumah mereka, dan saat itulah sebelum maghrib Selai datang dengan pakaian Robotnik. Kontan saja hal itu membuat JB terkejut. Ia segera bersiaga akan hal-hal yang mungkin terjadi. Setelah menunggu agak lama ternyata Selai keluar dari dalam baju robot itu dalam keadaan telanjang bulat. Selai, kata JB, mengapa kau kemari dan robot apa ini? Kata JB heran. Robot harimau, kata Selai. Pakai bajumu dulu, kata JB bingung dan Selai hanya menurut. Kemudian setelah itu dia berkata, kau pikir aku suka padamu? Katanya. JB semakin terkejut. JB tidak tahu bahwa Selai sedang mabuk berat hari itu. Aku aja gak suka padamu, katanya. JB hanya bengong, terutama ketika baju robot itu berubah menjadi sebuah tas berbentuk kotak dan Selai berlalu dari tempat itu. Selai dan robot Lady mengalahkan Zakkum. Persaingan terdengar seperti sebuah kata yang manis diucapkan, persaingan yang sehat, yang bersih, yang tidak kot. Sebenarnya, perlu ke persaingan ITU, ini bukan mengenai penting atau tidaknya sebuah persaingan, tetapi mengenai persaingan ITU sendiri. Jika persaingan itu sebegitu baiknya, mengapa setiap orang tidak pernah bersaing? Jika diambil satu perbandingan, seorang tetangga yang bersaing dengan tetangganya, di mana yang satu adalah seorang polisi dan yang lain adalah anggota TNI. Pastinya persaingan itu akan dapat memicu terjadinya konflik yang sangat besar, bahkan bisa berskala nasion bahkan dunia. Juga bila seorang petinju dengan penyanyi, akan bakalan berantakanlah semua hal hanya karena sebuah persaingan, tidak peduli itu persaingan sehat atau tidak. Benar? Betul, pasti itu jawabannya. Jadi bagaimanakah seharusnya kita menjalani hidup, sesuai kodrat, sesuai keadaan, ridho kepada Allah sebagai yang maha pencipta, yang menghadar segala sesuatu. Dalam surah Al-Qadar, diketahui bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan, dan itu bukan untuk semua orang. Jika semua bisa mendapatkannya, maka perlulah memang persaingan itu atau bersaing. Karena dapat menjadi urusan yang rancu, pemenang diikuti. Jika tidak, katakan saja salah seorang yang menang sesuka hati, walaupun ia sudah jelas kalah. Karena urusan rancu, maka Lailatul Qadar itu hanya ditujukan untuk satu orang, itu ditujukan hanya untuk seseorang, satu orang yang benar-benar yakin dengan semua tanda dan pastinya beriman kepada Allah dan hari akhir. Coba, jika sebuah contoh diambil dari seorang bupati yang dipegang oleh 2 orang, mungkin daerah itu akan hancur hanya karena persaingan. Memang masa kepemimpinan bupati itu hanya 5 tahun atau paling lama 2 periode dan harus diganti atau dapat diganti. Yang dibahas di sini bukanlah orangnya, namun adalah programnya. Umumnya setiap bupati membawa program dan orang yang baru lainnya lagi. Hal itu senada dengan perubahan itu sendiri, maka dapat dibayangkan jika yang menemukan Lailatul Qadar itu lebih dari 1 orang, alangkah peliknya urusan. 1 orang 1 kepalanya, 1 pikirannya, 2 orang 2 pikiran yang berbeda, keinginan dan motif serta tujuan. Allah itu Tuhan seluruh alam, sedangkan penciptaan pertama saja ia tidak lelah, namun ini bukan mengenai Allah, tetapi mengenai manusia sebagai hamba Allah, hamba Tuhan semesta alam. Untuk setiap jiwa maka 1 keinginannya, jika 2 berarti ada 2 keinginan yang berbeda, 3, 4 dan seterusnya. 1 orang saja dijadikan kada dan kadar Allah sudah sulit bagi manusia untuk yakin, bagaimana jika 2 atau 3 atau malah banyak. Kada dan kadar itu bukan Tuhan
Tuhan itu Allah dan Allah Al-Qadir, bukan malaikat bukan rasul. Allah itu ahad, tunggal. Jika Tuhan itu banyak maka pasti akan saling mengalahkan, demikian di dalam Al-Quran. Sedangkan malaikat ada tugasnya masing-masing, maka jika kada dan kadar itu lebih dari satu orang, pasti keinginannya berbeda-beda. Oleh sebab itu sangat jelas bahwa kada dan kadar itu bukan Tuhan, namun tidak dapat diganti-ganti seperti presiden atau raja yang mana akan membawa urusan baru, program baru dan orang-orang baru lagi. Padahal Tuhannya tetap satu, Tuhan tetap Allah sebagai Al-Qadar. Maka yang mendapatkan Lailatul Qadar itu hanya ditujukan kepada satu orang, hamba Allah terbaik, tidak akan ada lagi yang mendapatkannya setelah didapat oleh satu orang selama-lamanya. Karenanya sedari awal diperintahkan itu adalah berlomba-lomba untuk urusan, siapa yang paling siap, sigap, cermat dan antusias dalam urusan, itu yang akan finish duluan, bukan yang lain, karena hal itu tidak mungkin, siapapun yang paling dulu mengetahui hal itu. Jadi semua hal bukan mengenai persaingan tetapi perlombaan. Dari semua uraian di atas dapat diketahui bahwa bulan puasa itu bukan saja merupakan satu bulan yang mulia, yang penuh dengan ampunan dan rahmat serta agun. Tetapi juga bulan untuk menjadi hamba yang terbaik, yang paling antusias, paling semangat, paling yakin akan pahalanya, paling ingin Lailatul Qadar. Hari itu siang bulan Ramadan. Matahari cukup terik. Kisah ini dimulai saat 1 tahun sebelum Allah memanggil JB dan melewati Sirat dan mendapatkan arah dan akan masuk surga atau tepatnya diberi 7 bidadari sebagai istrinya. Walau Nabi Muhammad memiliki 9 istri, JB merasa cukup dengan 7 bidadari yang Allah berikan kepada. Karena sangat panasnya, JB sampai kebanyakan menghabiskan hari itu dengan berpuasa berada di dalam kamarnya yang sejuk. Tiba-tiba Selai datang jauh sebelum ia memiliki baju robotnya dari Robot Lady. Setelah masuk, Selai langsung masuk ke dalam kamar dan dalam perbincangan singkat, Selai membuka seluruh pakaiannya. JB terkejut, tetapi JB berkata, "Pakailah baju ya sayang, abang lagi puasa, beri abang cium saja ya," kata JB tidak ingin membayar fidyah kecuali karena merasa berat menjalani ibadah puasa. Bukan karena berhubungan suami istri saat bulan Ramadan. Entah apa yang membuat Selai enggan, namun akhirnya tetap ia memakai kembali semua pakaiannya dan hanya memperbolehkan JB menciumnya sedikit. JB tersenyum, dia hendak berhubungan suami istri namun hanya boleh menciumnya sedikit. JB tidak mengeluh, namun karena hal itu menjadi awal pertengkaran JB dengan Selai. Ternyata Selai datang ke tempat itu karena terdorong rasa amarah akibat bisikan seorang setan yang bernama Malunat atau JB sering menyebutnya dengan Zakum, diambil dari nama pohon yang tumbuh di neraka yaitu Zakum. Selai adalah mantan Ai yang benar-benar menjadi manusia, pastilah ia sangat pandai dan pintar serta cerdas, namun kesemua itu disembunyikannya karena kepentingannya. Hal itu saja sudah menunjukkan kecerdasannya. Bahkan ia sampai segera mendatangi JB karena dihasut amarah dari Zakum dan langsung mengajak JB berhubungan badan karena untuk menenangkan hatinya dan menghindarkan orang lain terkena imbas dari Zakum dan pastinya termauk JB. Namun karena JB seperti kurang yakin dan malah lebih menjaga puasanya daripada hubungan yang halal dan merelakan membayar fidyah karena hal itu juga sebuah jalan yang Allah berikan sebagai qada dan kadar Allah, sementara Selai tahu JB sanggup membayar hal itu. Selai kesal terutama saat mendengar JB berkata, "Kemarin uang yang 1 juta hampir saja jadi tidak jadi dibayar. Ini kalau abang harus bayar fidyah lagi agak susah. Lebih baik nanti malam ya," bujuk JB. Tetapi sila AI sudah terlanjur kesal kepada JB akibat Zakum dan hanya memberi JB mensiam pepinya sedikit. Malamnya malah Selai menipu JB dan tertawa sambil meninggalkan JB kembali ke tempat orang tuanya. JB katakan, "Mulai saat ini siapa saja yang melaknat istri yang tidak mau digauli suaminya, baik itu malaikat atau jin yang mengaku malaikat, maka laknat untuk mereka," kata JB karena kepergian Selai membalas JB. Tidak ada urusan mereka atas urusan rumah tangga orang lain. Mengapa mereka tidak mengurus urusan mereka? Bahkan setan mengaku Tuhan kepada Nabi Ibrahim, namun diabaikan dan saat melakukannya kepada istri Nabi Ibrahim dan putranya Ismail langsung dilempari sebagai satu syariat dalam haji. Masih kurang adilkah JB? Atau dirubah pertanyaannya, adakah yang lebih adil dari JB selain Allah? Allah itu tidak mengakimi dengan adil, tetapi mengakimi dengan penghakiman.
Keesokan malamnya Sela pulang ke tempat JB dan mendapatkan JB sedang menonton televisi di kamar. Setelah masuk ke dalam kamar, Sela langsung marah-marah kepada JB yang membuat JB menjadi heran dan bingung. Ternyata itu perbuatan Zakum lagi. Dan akhirnya mereka berpisah selama 4 bulan yang kemudian JB mentalak Selaai karena hal itu. Sejak saat itu Selaai hanya berjalan menyendiri. Cintanya kandas sedemikian rupanya dan JB tak henti-hentinya menghela nafas